demi keadilan logika, sekarang pasti kalau saya tanyakan itu, Pak Jokowi, apakah Pak Prabowo terlibat dalam pelanggaran HAM? Bayangkan kegugupan Pak Jokowi untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi saya tahu saudara-saudara bisa bantu Pak Jokowi untuk menjawab itu. Ada 3 orang di depan saya, tolong bantu beri jawaban. Kira-kira apa jawabannya? Kang Maman, saudara Henry, atau Boni Hargens. Kita bikin simulasi aja. Pertanyaan itu jawabannya apa? Anda nggak bisa bilang, nggak akan ada pertanyaan itu. Mungkin aja ada. Saya lanjut ya, perlahan-lahan. Saudara nggak perlu jawab, saya buatkan jawabannya tuh. Juga di dalam thought experiment. Kalau Pak Jokowi menjawab, saya tidak tahu atau tidak terlibat, debatnya berhenti. Kalau Pak Jokowi bilang, ya, Pak Prabowo terlibat, maka yang harus ditangkap pertama adalah Pak Jokowi. Karena dia tahu ada kejahatan dan dia biarkan bertahun-tahun. That's the logic. Sebelumnya saya gak kenal orang ini. Saya baru tahu sejak ditampilkan di ELC. Dan selalu saya cari panggung. Selalu mencerca pemerintah. Itu aja yang saya lihat. Jadi malas sebetulnya saya untuk debat. Apalagi diskusi dengan orang macam ini. Itu soalnya tuh. Dia nggak bisa bedain. Sama seperti Pak Yoso di Ningrat. Tidak bisa bedain antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Kan Anda tadi terangkan. Ya itu atau Maman juga itu rada konyol kalau kan udah dipenuhi hak asasi manusia itu diberi listrik. Loh, hak asasi manusia bukan itu. Hak asasi manusia tidak perlu dipenuhi, dilindungi. Karena hak itu melekat pada saya, pada saudara. Jadi tidak saya peroleh dari saudara. Hak asasi manusia itu dilindungi. Hak warga negara dipenuhi. Salah, itu salah. Hak asasi manusia itu harus diberikan dulu. Dipenuhi dulu. Diberikan oleh siapa? Terpenuhi baru dilindungi. Bagaimana mau melindungi sesuatu yang belum karena terpenuhi? Itu disebut sebagai Presiden hak Jokowi asasi. sejak awal memenuhi hak-hak yang merupakan hak-hak asasi. Nah ini dia dasar dari warga negara. Itu sudah dipenuhi seperti saya uraikan sejak awal. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa itu dilindungi belum dipenuhi, keliru. Pemenuhan dulu baru. Anda berdua aja. Dari siapa? Ya, manusia Anda atau dia? Hak asasi manusia itu, Bang. Saya kira dalam hal ini saya setuju dengan Anda, Bung Rocky. Hak asasi itu Jangan memang bilang setuju dengan saya, bilang dia yang salah. Saya udah pasti benar tuh. hak. Saya selesaiin dulu. Hak asasi itu memang melekat pada diri karena sifatnya dia eksistensial, dia bisa ontologis. Jadi dia maka ada prinsip prima facie dalam penegakannya. Nah, Dan tolong saudara Boni terangkan pada beliau nih. Dengar aja. You sebut tadi bahwa Jokowi berhasil menegakkan hak asasi manusia karena hukuman mati dilaksanakan, karena undang-undang ormas dijalankan. Lo di dalam traktat hak asasi manusia dunia, hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia. Undang-undang ormas itu melanggar hak asasi manusia. Internasional sudah menyatakan kejahatan narkotik dan kejahatan luar biasa. Kejahatan yang mengancam keselamatan sebuah bangsa. Jadi nggak ada alasan bahwa Anda mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati adalah pelanggaran HAM. Karena hukuman mati yang dijatuhkan itu sudah melalui proses peradilan yang benar. Terbuka untuk umum, dikoreksi oleh pengadilan di atasnya. Jadi Anda keliru kalau mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati itu adalah melanggar HAM. Salah itu. Oke, saya nggak mau jawab. Soalnya nanti di rumah, saudara Boni terangkan pada beliau itu konsep dasar dari hak asasi manusia itu. Ya, Ya udah. bahwa itu tidak boleh diambil dengan alasan apapun nyawa manusia itu. Oke. Baik, cukup.